warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Darmananda Ferianto dari kelas 10-9, absen 2. Dan di sini ada narasumber saya sebagai keluarga, namanya Mas Dani, bisa dipanggil Mas Dani lah istilahnya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas sosiologi materi interaksi sosial yang dilakukan oleh Pak Luman. Siap? Pendapat Mas Dani terkait individu yang baik dalam masyarakat nih, misalnya suatu tongkrongan apa gitu yang baik. Individu itu maksudnya anggap baik itu kamu dari dalam masyarakat itu gimana tanggapan yang baik? Misalnya kamu individunya, saya sendiri masyarakat daerah sini. Pendapat saya tentang mereka atau bagaimana? Pendapat Mas Dani terhadap mereka. Tentang masyarakat yang ada di lingkungan sekitar ini. Ya, masyarakat warga terutama di daerah rumah saya ini hitungannya tergolong bisa dibilang itu rukun. Jadi mereka saling peduli satu sama lain. Bisa dibilang gotong royongnya tinggi. Mereka nggak ada yang egois satu sama lain. Mereka saling membantu lah ketika ada suatu masalah, maka akan saling membantu satu sama lain. Terutama ketika ada event-event besar seperti Halal Bihalal, 17 Agustusan, itu juga mereka benar-benar aktif dalam di sini. Cuman karena banyak orang tuanya di sini, jadinya mereka masih sangat-sangat aktif. Tapi aku mau koreksi sedikit nih tentang pertanyaan tadi terkait dengan keaktifan di lingkungan sekitar ini. Apakah betul kita di sini lingkungannya begitu aktif, sedangkan di sini kawasannya sudah menuju kawasan yang padat dan orang-orang mungkin jarang keluar? Apakah itu pandangan Mas Dani benar tentang itu? Menurut saya masih tetap aktif, meskipun memang mereka banyak yang bekerja pulang sore hari. Memang nggak akan seramai ketika di desa banyak orang yang lalu lalang, banyak tetangga yang masih berada di depan ngobrol. Namun ketika dipertemukan dengan kegiatan seperti kerja bakti, halal bihalal, lalu mungkin 17 Agustusan, mereka semua tidak ada yang sibuk sendiri. Mereka pasti akan keluar untuk aktif saling membantu satu sama lain. Jadi kalau dalam hal ini lebih ke aktivitasnya gitu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pendapat Mas Dani terkait cara membangun hubungan sosial yang baik di dalam masyarakat. Cara membangun hubungan sosial yang baik di dalam masyarakat. Ya gampang aja, interaksi satu sama lain itu yang paling penting. Jangan sombong sesama warga sekitar. Maksudnya kalian juga tidak, kita sesama makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling menggantungkan satu sama lain. Jangan sombong sama satu sama lain. Basa-basi itu sebetulnya juga penting, meskipun kadang orang malas. Walaupun untuk orang-orang yang tidak biasa ngobrol dengan orang lain, suatu saat kalian akan membutuhkan orang tersebut. Karena namanya memang kita sudah hukum alamnya, kita adalah sama makhluk sosial. Mau kalian tidak bisa interaksi sama orang pun, mau bahasanya untuk zaman sekarang introvert, itu kalian tetap membutuhkan satu sama lain. Nah, dari hal ini tuh menurut Mas Dani tuh melakukan interaksi sosial tuh sebenarnya itu susah atau gampang sebenarnya untuk melakukan interaksi sosial? Gampang susah. Terutama mungkin gampangnya ketika kamu bertemu dengan orang yang sepantaran dengan dirimu. Jadi misalkan saya ketemu dengan teman saya yang umurnya sepantaran, itu mungkin akan lebih mudah karena kita tahu satu sama lain. Jadi bukan tahu satu sama, maksudnya umurnya sama, jadi pasti pembahasannya akan kurang lebih sama. Jadi ketika dengan orang yang lebih tua, maka obrolan yang kita obrolkan itu pasti tidak banyak. Karena yang satu sudah berkeluarga, sudah tua, sedangkan kita juga masih remaja kasarannya, masih sekolah, masih kuliah, atau masih kerja kecil-kecilan gitu. Pasti nggak banyak yang bisa diobrolkan. Soalnya perbedaan zaman gitu ya, generasi itu juga mempengaruhi.
pertanyaan terakhir nih untuk Mas Deni. Pesan untuk Mas Deni kepada remaja saat ini agar menjadi bagian masyarakat yang baik. Pesan-pesannya. Untuk seluruh seluruh orang atau yang ada di masyarakat sini aja? Masyarakat atau lingkungan Mas Deni seperti tongkrongannya lah di kuliah tuh, atau masyarakat sini. Terserah. Terutama kan ini kan mencakup kepada remaja. Ya, jangan sering-sering mengatasnamakan introvert ketika ketemu dengan orang, karena gini, ketika kamu bertemu dengan orang lain, orang-orang baru terutama, itu kalian akan mendapatkan kita semua bisa mendapatkan pasti ilmu baru, kita bisa dapat ilmu baru, kita dapat relasi yang pasti ada hal positifnya dan hal negatifnya. Kita bisa dapat pekerjaan, kita bisa dapat peluang lain-lainnya, kita dapat informasi, dapat ilmu ke satu sama lain, namun tetap harus diperhatikan ketika mendapatkan hal positif dan negatif, karena tidak semua orang pasti pemikirannya sama dengan kita. Jadi mungkin ada yang kalian berusaha untuk berkenal dengan orang lain tapi ternyata dia hidupnya mungkin, mohon maaf, banyak yang negatif, misalkan ya tidak perlu disebutkan. Mungkin pengurangan pengawasan dari orang tua mungkin termasuk akan efeknya itu pergaulan bebas. Sebenarnya itu lebih ke diri sendiri sih, mau ada pengawasan orang tua atau enggak pun, kalau memang dirinya tidak bisa menjaga diri sendiri, maka ujung-ujungnya pasti nggak. Karena pergaulan bebas itu ketika kamu, walaupun banyak orang bilang ketika kamu ikut tongkrongan yang jelek maka kamu bakal jelek, tidak semua seperti itu. Jika kamu misalkan kamu ikut suatu tongkrongan yang jelek itu terus menerus, mungkin bisa jadi kamu lama kelamaan akan menjadi seperti mereka. Namun bagaimana caranya adalah ya kalian ambil dari sisi positifnya dari tongkrongan itu. Jika misalkan tidak ada isi dan kalian menongkrong ya sebatas menongkrong untuk relasi, kalian cari tongkrongan lain yang relasi dan edukasi ya yang lebih banyak positifnya, yang bisa lebih menguntungkan diri sendiri. Oke, terima kasih Mas Deni atas wawancaranya. Terima kasih.